Jadi kebohongan itu bukan hanya merusak kepercayaan orang kepada kita, Mbak Ola. Tapi yang lebih penting lagi, kebohongan itu akan merusak kepercayaan kita kepada diri kita sendiri. Kita membahas berapa banyak kebohongan dalam hidup kita begitu. Pak Arfan tadi bilang bahwa sebenarnya nih ya smart listener kita tuh sudah diperlengkapi dengan perlengkapan super ya, ada insting atau naluri lah ya untuk kita bisa mengetahui kita tuh lagi dibohongin kah gitu ya atau kayak gimana untuk melindungi kita. Nah, tetapi prakteknya nih Pak Arfan gitu kan banyak yang ya jadi korban kebohongan lah gitu. Saya pribadi nih Pak Arfan gitu ya, saya merasa kok saya banyak dibohongin lalu kemudian saya coba cek, ya apa karena saya orang yang gampang kasihan gitu ya, nggak tegaan gitu. Jadi kayak wajahnya mudah dibohong-bohongin gitu. Nah, kalau mengacu kepada Bapak tadi soal senjata, insting atau naluri, apakah pada saat itu instingnya atau naluri tidak bekerja Pak Arfan? Silakan Pak Arfan. Terima kasih Mbak Ola ya. Saya juga seringkali begitu ya. Karena saya menganut sebuah prinsip bahwa orang itu bisa dipercaya. Sebelum dia terbukti nggak bisa dipercaya. Oke. Gitu kan? Jadi kan lebih bagus kita prasangka baik kan. Betul. Jadi itulah yang namanya apa istilahnya itu presumption of innocence gitu ya. Ya. Ya itu kan prasangka baik. Jadi misal begini, misalnya kalau saya lebih bagus saya percaya tetapi salah daripada saya nggak percaya ternyata benar. Misalnya saja ada anak buah saya, katakanlah gitu contoh saja ya, anak buah saya tidak masuk misalnya seperti itu. Kemudian dia mengatakan sakit gitu. Lebih bagus mana? Saya percaya atau enggak? Ya betul. Percaya dong, ya saya bilang ya saya percaya kamu sakit, gitu aja. Nah kalau ternyata itu salah, itu masih lebih bagus daripada anak buah saya bilang saya sakit, kemudian saya bilang saya nggak percaya kamu sakit gitu. Ternyata beneran. Taunya benar-benar sakit dan dia sedang ada di ruang IGD. Ya. Artinya apa? Saya akan kehilangan kredibilitas saya sebagai leader kan. Kalau ada anak buah saya mengatakan saya sakit, kemudian saya bilang saya nggak percaya kamu, gitu ya. Ternyata terbukti kemudian ada bukti-buktinya gitu. Bahwa dia sedang ada di ruang IGD. Saya nggak percaya. Itu kredibilitas saya sebagai leader kan rusak gitu. Sehingga saya apapun yang dikatakan oleh anak buah saya, pasangan saya, anak-anak saya, rekan bisnis saya akan mengatakan apa? Anything you say, I trust you. Apapun yang kamu katakan, saya percaya gitu. Sampai terbukti ternyata dia bohong gitu. Walaupun dalam hati. Nah ini kalau masalah insting kan sebetulnya ada di dalam hati Mbak Ola. Betul. Walaupun saya mengatakan saya percaya, tapi kan di hati kecil saya kan saya berpikir kayaknya ini nggak bener nih. Kayaknya saya melihat ada tanda-tanda kejanggalan nih. Tapi kan saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan saya percaya kamu, gitu kan? Karena kalau saya tidak percaya padahal ternyata dia benar, saya yang salah berarti kan gitu. Jadi saya mendingan lebih bagus kita percaya, ini Mbak Ola dengan tim member nih ya, di Smart FM ya, lebih bagus percaya, ternyata dibohongin, gitu. Daripada kita nggak percaya, ternyata dia benar, gitu. Ya. Jadi itu bukan masalah insting yang salah kadang-kadang Mbak Ola. Itu instingnya udah, kayak ini bohong nih, kayak ini bohong, tapi saya juga nggak punya bukti, nggak punya apa, dan yang dia bilang tuh seperti itu. Ya saya percaya aja gitu. Jadi itu kadang-kadang bukan masalah insting juga gitu. Insting sudah mengatakan, tapi kita sebagai leader ingin membuktikan bahwa kita orang baik yang percaya sama apapun yang dikatakan oleh siapapun gitu. Itu Mbak Ola. Baik. Pak Arfan, kalau kita lebih jauh lagi ya mengacu kepada berapa banyak kebohongan. Nah, ini pertanyaannya, apakah ini akan berpengaruh kepada level happiness kita atau akan berpengaruh kepada kualitas hidup kita gitu ya? Berpengaruh kepada ya kepercayaan kepada diri sendiri begitu atau bagaimana Pak Arfan? Very good question. Ini pertanyaan ini bagus sekali ya. Jadi happiness itu apa sih? Nah, saya meminjam dari Mahatma Gandhi. Ya, Mahatma Gandhi mengatakan happiness is what you think, what you say,
and what you do are in harmony. Jadi happiness itu kata Mahatma Gandhi adalah ketika apa yang Anda pikirkan, yang Anda katakan, dan yang Anda lakukan itu berada dalam harmoni, sejajar gitu. Itu kita akan memperoleh kebahagiaan gitu. Nah, kalau kita berbohong, itu semuanya beda semua. Apa yang kita pikirkan beda, yang kita katakan beda, yang kita lakukan beda. Kita yang ada di depan panggung, front stage, dengan kita yang ada di belakang panggung, backstage, itu berbeda. Nah, ketika terjadi perbedaan, maka ada sebuah bisikan kepada diri kita sendiri, Mbak Ola. Ada sebuah bisikan, karena manusia itu didesain oleh Tuhan itu kan dengan hati nurani yang bersih sesungguhnya. Hati nurani yang selalu ingin kepada kebaikan. Bukan hanya hati nurani, bahkan tubuh kita sendiri, Mbak Ola, berontak ketika kita berbohong itu. Coba lihat, tubuh kita berontak. Dan saya seringkali mengamati, ini selain insting, saya juga punya skills. Dan saya kira semua orang punya skills seperti ini. Untuk mengamati setiap orang yang bohong, salah satu cirinya adalah mata tidak berani melihat. Gitu, jadi tadinya menatap gini, terus tahu-tahu begitu bohong, dia melengos matanya melihat ke tempat lain. Itu salah satu tanda. Tapi ada orang yang sudah tahu tanda itu, dia tidak melakukan itu. Tapi tetap muncul tanda yang lain, misalnya tangan menutupi mulut gini, tahu-tahu mendadak gini, ya itu dia. Ya, tahu-tahu keringetan, jantung berdebar, tahu-tahu matanya banyak ngedip gini, Mbak. Oke. Itu tanda tuh ya. Ya, atau senyum, tapi kita kok tidak mendapatkan kesegaran dalam senyumnya. Senyum yang fake gitu, senyum yang palsu. Atau yang menarik, kan orang juga seringkali menutupi dirinya ya, Mbak Ola ya. Tahu-tahu hidungnya gatal. Dia terpaksa harus garuk hidung. Ini kan sudah tidak tertahan, dan ini sebuah gerakan yang tanpa disengaja. Pertanyaannya, kenapa hidungnya gatal? Karena ternyata ketika kita berbohong, tubuh kita berontak dan memproduksi yang namanya adrenalin. Nah, adrenalinnya banyak, akhirnya hidungnya gatal. Jadi, yang ingin saya katakan adalah, ketika kita berbohong itu, sesungguhnya ada bisikan di telinga kita bahwa, kamu bukan orang baik, gitu. Kamu bukan orang yang jujur. Kamu tuh orangnya cuma pencitraan aja. Sebenarnya kamu nggak sebaik itu kan, kamu kan nggak sepinter itu kan sebenarnya kan, kamu tukang bohong, gitu. Itu yang bisikin kita itu diri kita sendiri masalahnya. Sehingga kita tahu bahwa kita tidak seperti orang yang kita citrakan itu. Dan itu akan mengurangi kepercayaan diri kita, kepada diri kita sendiri gitu. Jadi seringkali kan orang mengatakan kamu bisa menjadi ini dan itu. Kita mengatakan pada diri sendiri, kayaknya enggak deh, kayaknya aku nggak mampu deh. Nah itu kenapa? Karena kitalah yang paling tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Kita yang paling tahu borok-borok kita. Dan kita tahu bahwa borok-borok kita itu banyak sekali gitu. Jadi kebohongan itu bukan hanya merusak kepercayaan orang kepada kita, Mbak Ola. Tapi yang lebih penting lagi, kebohongan itu akan merusak kepercayaan kita kepada diri kita sendiri. Karena suara hati nurani kita itu yang berbisik di telinga kita itu selalu mengatakan yang benar, yang baik gitu. Kamu ini nggak seperti ini, kamu salah ini nggak boleh ini. Mau berapa kali lagi kamu bohong, mau sampai ketahuan, mau sampai dibuka di depan umum, itu suara-suara itu membisiki kita terus, dan itu suara-suara yang sangat menyakitkan, Mbak Ola, yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Itu sebetulnya sebuah mekanisme yang diciptakan oleh Tuhan supaya orang itu benar gitu. Itu, Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, ketika kita mengetahui ya ada sebuah kebohongan gitu, apa yang sebaiknya harus kita lakukan ya?